adik-adik, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Adik-adik, sebelum kita beribadah, yuk adik-adik ambil sikap yang terbaik. Adik-adik duduk yang manis, jangan toleh kanan kiri. Kita mau fokus buat Tuhan, karena persembahan yang terbaik adalah tubuh kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan benar. Adik-adik mau kan? Yang mau, yuk kita semuanya siapkan hati kita. Kita mau undang pimpin ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Sama-sama katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Bapa, kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Walaupun kami ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan, jamahan dan kasih-Mu tetap menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah kami ya Tuhan. Urapi setiap mata kami, urapi setiap tangan dan tubuh kami ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, kita sapa lagi ya Kak. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, Kak Laras mau ngelihat antusiasnya adik-adik nih. Sekarang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita colek kanan kirinya, bilang, mau dengar Tuhan Yesus gak? Bilang, mau dengar Tuhan Yesus gak? Kalau mau dengar sama Tuhan Yesus berarti harus semangat. Kita mau angkat lagu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Tepuk tangannya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya.
semangatnya ya. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik masih mau memuji Tuhan lebih lagi kan? Yang mau katakan amin. Amin. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita lagi. Kita mau menyembah Tuhan lagi. Kita mau angkat satu pujian Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, Terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berilah kami telinga yang baik. Berilah kami hati seorang murid. Berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Yang siap mendengarkan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kita semua dalam kondisi yang luar biasa, fantastis. Yes. Nah, gak kerasa ya, kita udah lewatin setengah tahun dari 2020. Kalau ngomongin 2020, adik-adik inget gak 2020 tuh tahun apa? Nah, betul, tahun dimensi yang baru. Dimensi yang baru apa sih? Kita coba perkataan sama-sama ya. Diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
Kita ulang sekali lagi ya. Diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Wah, hebat. Nah, kalau kita ngomongin menjadi kepala itu bisa diartikan sebagai menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau kita ngomongin pemimpin dalam tokoh-tokoh Alkitab itu ada banyak banget. Tapi kali ini kita mau sama-sama belajar tentang 3 orang sahabat yang Tuhan pakai pada perjanjian lama. Kalau ngomongin 3 orang sahabat, adik-adik udah ada yang ingat belum namanya siapa aja? Kakak kasih clue-nya yang pertama ya. Mereka itu sahabatnya Daniel. Kalau masih belum ingat juga, clue yang kedua. Clue yang kedua, mereka hidup dalam masa Raja Nebukadnezar. Udah mulai inget kan? Clue yang ketiga nih, terakhir. Mereka masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Siapa ya kira-kira? Nah, betul. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik pintar nih, bisa tebak. Nah, kenapa kita belajar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego? Jadi, waktu itu, pada zaman Raja Nebukadnezar, si Raja Nebukadnezar ini membangun patung dari emas. Patungnya itu tinggi banget dan besar banget adik-adik. Tapi, yang sangat mengagetkan adalah Raja mengumumkan bahwa seluruh rakyat harus menyembah kepada patung itu. Nah, tapi karena Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka hanya mau menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Jadi saat mereka mendengar perintah itu, mereka gak mau menyembah itu patung. Nah, tapi waktu itu Raja mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyembah patung itu. Pada saat seluruh rakyat menyembah patung itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sama sekali membungkukkan tubuh mereka untuk menyembah patung itu. Justru mereka tetap berdiri tegap dan mereka tetap setia sama Tuhan Yesus yang selama ini mereka sembah. Nah, karena Raja tahu mereka tidak menyembah patung itu, Raja menyuruh prajurit-prajurit menarik mereka dan menghukum mereka untuk masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, adik-adik bisa bayangin gak? Perapian yang menyala-nyala, sepanas apa ya kira-kira? Nah, akhirnya mereka bertiga masuk dalam perapian itu loh adik-adik. Didorong sama prajurit-prajuritnya. Tapi yang mengagetkan adalah saat prajurit-prajurit bahkan Raja sendiri melihat dari luar perapian, mereka lihat ada 4 orang yang dalam perapian itu loh. Padahal kan yang dihukum cuma 3, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi yang dilihat sama prajurit dan Raja ada 4 orang. Nah, adik-adik tahu nggak yang keempat ini siapa? Ya, betul. Yang keempat ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang menyertai mereka. Wah, luar biasa ya adik-adik. Sekalipun Sadrak, Mesak masuk dalam perapian, karena kesetiaan mereka sama Tuhan Yesus, Tuhan juga menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada mereka bertiga, yaitu Tuhan mendampingi mereka dalam perapian. Dan yang hebatnya lagi adalah mereka nggak ngerasa panas sedetik pun atau sedikit pun. Bahkan rambut mereka dan baju mereka nggak ada yang kebakar. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, karena Raja kaget, kenapa ada 4 orang dalam perapian itu, dan kenapa mereka malah menari-nari dalam perapian itu, akhirnya Raja nyuruh mereka keluar lagi dari perapian itu. Dan pasti cek sama Raja, mereka nggak kebakar sedikit pun loh adik-adik. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Nah, Raja kaget dan Sadrak, Mesak pun juga mereka berbahagia karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Nah, setelah kejadian itu, Raja Nebukadnezar
akhirnya mengubah peraturannya. Akhirnya seluruh rakyat harus menyembah kepada Tuhan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yaitu siapa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan juga kalau seluruh rakyat ada yang gak menyembah kepada Tuhan Yesus, mereka justru akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Wah, luar biasa ya. Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego karena kesetiaan dan kepercayaannya mereka sama Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar untuk setia dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Mau keadaan sedih, mau keadaan senang, kita harus tetap setia dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Nah, salah satu sifat dari pemimpin atau menjadi seorang kepala, yaitu kita harus setia dan percaya. Yuk kita ucapin bareng-bareng, setia dan percaya. Nah, dua hal ini bisa banget kita lakukan adik-adik. Kita bisa mulai dari hal yang kecil. Nah, kakak harap kita bisa belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka setia dan percaya. Nah, semoga Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adik-adik bisa belajar ya untuk mulai setia sama Tuhan Yesus dengan cara berdoa, membaca Alkitab. Adik-adik juga boleh memuji, menyembah Tuhan Yesus, dan juga adik-adik tetap percaya sekalipun adik-adik dalam kondisi yang terpuruk atau yang sedih dalam hidup adik-adik, Tuhan tetap menyertai kita semua. Amin. Nah, karena kita udah belajar banyak hari ini, kita ulangin ya dua hal yang kita pelajari dari Sadrak, Mesak, Abednego. Yang pertama adalah ya, percaya. Yang kedua adalah setia. Betul. Great job adik-adik. Nah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kakak mau ajak kita untuk sama-sama bersatu dalam doa ya. Adik-adik boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh datang ke Tuhan Yesus hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mereka tetap setia dan percaya sama Engkau Tuhan dalam kondisi apapun dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk setia dan percaya sama Engkau, sehingga kami boleh menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan Yesus, yang punya kesetiaan, yang punya kepercayaan Tuhan sama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh menghasilkan buah yang baik bagi sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, sama-sama katakan